Nah, jadi saya kedatangan tamu istimewa. PA-nya saya Angkatan 2021, Pak. 2021. Ini kan kebetulan 2021 ini yang PA-nya saya ya. Saya nggak tahu PA lain. Saya nggak campur PA lain. Itu saya support supaya cepat selesai. IPK kamu berapa? Terakhir di semester 4 2,9. Nah, IPK. Iya. IPK tuh keseluruhan, Pak. Iya. Belum lihat sih, Pak. Cuma 3,2 nggak salah. Nah, kalau 2,9 cari PA lain. Ya, ganti aja PA, ajukan PA-nya gitu. Oh. Ya, yang menyebabkan PA kamu jatuh apa? Nilai kuliah dengan Kuliah dramaturgi. dramaturgi. Dosennya siapa? Bapak sendiri, Pak. Saya sendiri. Kenapa? Karena jarang masuk juga. Jarang absensi masuk. Sih, lebih tepat. Absensi lebih tepat ya. Karena harus tahu kalian, kamu tuh harus tahu bahwa absensi itu salah satu bentuk atau ketentuan syarat. Anda bisa lihat nanti di penilaian. Walaupun persentasenya itu kecil, tapi kalau kita tidak hadir lebih dari 3 kali, itu nggak boleh lagi ujian. Ya, nah itu harus Anda pahami dulu. Apalagi sekarang Anda tidak pernah kuliah dulu kan di teknik. Di teknik, Pak. Nah, Anda masih ingat ada saya seperti saya? Masih. Masih kan? Nah, masih ingat. Anda bisa lihat konten kita pertama kali ketemu. Iya, Pak. Ya kan? Karena itu saya tahu siapa Anda. Paham? Paham, Pak. Nah, bahkan saya berikan contoh bahwa mahasiswa bahasa Indonesia itu pernah dulu dari teknik. Yang jadi konten kreator, jadi YouTuber. Sekarang dia pernah saya kasih tahu? Kenapa? Nah, bahkan saya katakan juga ada anak angkat saya dulunya pindah dari perikanan. Sekarang dosen Ayu, dosen di UIR. Itu dari semester 5, bayangkan dia semester 5, temannya berapa bulan lagi seperti kondisi kamu sekarang ini pindah dari perikanan. Pindah ke bahasa Indonesia. Anda bayangkan berarti apa ulang lagi dari awal. Yang diakui cuma mata kuliah umum. Tapi karena dia sungguh, dia kebetulan dulu tuh ada semester pendek, dia bisa pacu. Dia bisa pacu dan nasibnya tidak jauh berbeda dengan kawan-kawannya yang tamat di perikanan ya. Enggak beda lama lah, Pak ya. Iya, apalagi dia lanjut ke S2. Jadi saya support lanjut di S2. Nah, tamat S2, tes dosen di UIR. Dosen di bahasa Indonesia. Cuma kemarin kawannya kata temannya mau tes S3 tidak lolos. Nah, sekarang dia mau ambisi jadi S3. Ayu namanya. Jadi ada contoh saya katakan. Karena itu saya ingatkan kepada kamu. Benar kan saya panggil waktu pertama kali ke PA-nya saya kan? Iya, benar, Pak. Di rumah kan di lantai bawah. Di rumah di bawah. Nah, apa nasihat saya? Jangan sampai ngulang lagi, kuliahnya dicepatkan. Nah, itu tadi. Nah, itu saya katakan. Nah, ini kan mulai iri. Beberapa yang PA-nya saya sudah di ACC judulnya. Sudah divalidasi judul mereka, Pak. Udah validasi judul kan, baru semester 5 ya? Masuk 5. 5. Ya kan? Artinya bukan berarti kita mau 3 tahun selesai. Ya kita di prodi kita itu paling cepat itu kan 3 tahun 6 bulan. Iya, 3 tahun. Tapi masa itu bisa dia bertahap-tahap. Ini saya akan dorong bulan ini ada yang seminar proposal. Luar biasa. Dari PA Bapak, Pak? Iya, itu yang saya dorong. Dalam 2 minggu ini mereka harus seminar proposal. ISMI, Pak? Nah, ya ISMI. Salah satu itu ISMI itu. Salah satunya ISMI. Ya kenapa IPK kita sudah 3 lebih, lalu kita terlambatnya 4 tahun? Iya, benar sih, Pak. Apalagi kamu, udah rugi 1 tahun di teknik kuliah. Ya? Iya, Pak. Nah, oke, kita menyalurkan bakat, oke. Karena memang jurusan bahasa sastra Indonesia itu di jurusan yang banyak kreativitasnya. Iya, benar, Pak. Ya, bidang seni, bidang teater. Nah, kita kena COVID aja. Kalau tidak, panggung itu tidak pernah sepi. Satu. Yang kedua, karena saya sakit. Ya. Nah, dosen yang abadi dari dulu itu tahun 81 saya kuliah.
itu nongkrong di kampus itu biasa saya. Ya, biasa saya bukan bangga-banggakan diri tidak gitu. Tapi memang iya Pak, terasa. Ah. Nggak ada gebrakan-gebrakan lagi. Nggak ada, karena itu tadi. Ya kita mau menggabarkan apa? Perhatian fakultas juga terhadap kita ini nggak tahu sekarang nih. Ya. Pentasnya kita udah hancur, kita bangun sendiri, kita nggak ada dana lagi. Saya nggak bisa berharap apa-apa kan? Nah satu. Yang kedua izin malam kan sulit sekarang. Sulit sekarang. Masih COVID, orang masih, walaupun di daerah lain orang udah Aktif. aktif. Nah, ya kan? Tapi karena itulah di dramaturgi itu waktu semester kemarin saya alihkan ke membuat film pendek. Nah harusnya itu kalian kembangkan. Salah satu bentuk. Padahal bedanya sedikit aja. Seni pertunjukan pentas dengan film. Nyatanya kita mampu. Sekaligus mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Iya sekaligus. Karena orang sekarang tidak model lagi nonton. Orang ingin individual di kamar nonton pakai HP. Paham? Nah, karena itu yang harus dikembangkan. Di Batra itu tidak kembang-kembang gitu. Ganti pengurus, ulang lagi. Ganti pengurus, ulang lagi. Tidak berkembang. Harusnya di sana tuh udah kayak studio. Iya benar sih Pak. Harusnya. Tapi udah saya saran-sarankan. Akhirnya saya mundur. Udahlah saya nggak bimbing lagi. Jangan dimaksud saya pembimbing. Saya keberatan saya. Untuk apa saya membimbing kalau tidak ada perubahan? Sama dengan Anda kalau Anda menganggap saya tidak penting, ngapain saya PA Anda? Paham Tuh Arif? Paham Pak. Nah, jadi karena itu saya katakan kita lihat ujung-ujungnya kita ini hidup tuh harus sendiri. Ya, jalan teman itu sebagai jalan, ibaratnya kalau kita berjalan singgah sebentar. Ujung-ujungnya berapa orang ya Pak yang dia di Batra itu? Ujung-ujungnya mereka berkarya sendiri. Nah, karena itu bukan maksud saya tidak penting Batra itu penting sebagai mahasiswa ngisinya. Tapi kita lihat aspek positifnya. Ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Buang yang buruk. Iya. Jangan larut dengan begadang, tidur-tidur, terbuang waktu. Nah, sekarang ini kan yang paling saya selalu katakan, yang paling luas sekarang itu jadi konten kreator. Anda kan belajar di dramaturgi. Iya. Kenapa tidak ada hari di kampus misalnya buat film? Praktekkan sama adik-adik sekali itu untuk belajar teater, bagaimana supaya karakter hidup gitu. Konten kreator itu bukan hanya sekedar itu, membuat film pendek itu jadi konten kreator. Ya, benar. Rombongan Anda tuh pernah saya lihat ketika kita baru 2 minggu selesai kuliah. Saya lupa kok film siapa. Itu udah 600 yang nonton. Nonton film itu. Luar biasa 600 orang ya. Nah, siapa yang menyangka? Karena itu kan dimasukkan ke YouTube kalian, bukan ke YouTube saya. Iya. Terus promosinya juga. Promosinya kan seperti sekarang saya yang namanya pemenang itu H5, saya jadikan media pembelajaran. Anda lihat di konten saya, masuk semester 3 belajar prosa fiksi, ya medianya itu, nonton itu, cari apa temanya, apa amanatnya. Nah, coba kalau misalnya Anda sudah berbakat buat film atau apa, namanya apakah podcast, ini kan tidak dibicarakan di Batra. Rata-rata bikin surat pentas, kalau tidak pentas, padahal kalau kita buat film kan tidak perlu latihan lama-lama. Iya, benar Pak. Kita tidak perlu buat naskah kan, rata-rata kalian kan tidak buat skenario kemarin. Naskahnya ada sih. Iya, naskahnya ada, tapi artinya tidaklah seperti seribet yang kemarin. Yang biasanya ada kalau main teater kan kita hafal naskah. Ya. Nah ini kan tidak. Orang tidak lihat proses, lihat hasilnya. Di film itu kan lihat hasilnya. Nah jadi kembali ke rencana Anda jumpa saya, Arif. Sekali lagi saya katakan, saya selalu mesarankan kepada mahasiswa saya, ada beberapa orang yang menulis bahasa. Saya sarankan, pokoknya carilah dosen bahasa. Supaya apa? Supaya dia dapat bimbingan yang maksimal. Bukan berarti saya tidak mengerti tentang bahasa. Paham? Nah sekarang tergantung Anda. Karena teman-teman udah, ini Anda baru muncul. Ya, ada berapa ini yang sudah di sesi judulnya?
ada lebih 5 ya. Ada yang di bahasa juga kan ada. Bahasa 2, sastra 3. Ada 5. Dari berapa orang? 10 PA. Ada 10 PA saya. Udah 5. Nah ini 5 ini saya juga berharap dia berjalan terus. Yang 5 lagi termasuk kamu nyusul. Jadi diharapkan semester 5 itu kita dah seminar proposal. Semester 6 itu sudah penelitian. Nanti pas PPL terakhir, magang terakhir di semester 6 itu tunggu magang lagi tinggal ujian. Ya 3,5 tahun. Gimana? Setelah itu mau tidur. Anda lihat si Iwan kan tidur di kampus di Batra. Mau aktif berkesenian terserah ya. Terserah dia. Tapi kalau enggak tamat, mau berapa tahun kamu di kampus, orang ngaku kamu itu tamat SMA. Iya benar Pak. Ya kan? Cari kerja semakin sulit kalau berharap mencari gaji. Yang terbuka itu adalah menjadi content creator. Ya, peluangnya besar Pak. Wah, peluang besar. Anda tahu ISMI kan 1000. Ini sebentar lagi nih ISMI nih. Ntar lagi centang biru dah. Iya. Gitu. Kalian kan sama-sama KKN nih. Ya. Nanti saya mau bicara ISMI. Coba Anda lihat, kira-kira kelompok siapa yang aktif? Ya, bukan saya memuji ya, bukan karena ISMI itu anak saya juga gitu. Yang aktif itu kelompok siapa? Nah, itu tadi pengaruh media sosial tadi. Mungkin yang parah kerja itu banyak desa. Tapi karena dia rajin publikasi, Dia lebih terlihat ya. lebih terlihat. Lebih nampak hasilnya. Iya, dia ngajar satu anak dia dibuatnya Konten. konten. Nah, sampai konten mereka itu ada yang FYP. Iya. Paham kan? Nah, udah terbuka lebar. Cuma sekarang kan tinggal konten ini karena dia grup KKN, kan tidak bisa berlanjut. Ya kan? Nah, coba kalau kamu juga buat konten seperti itu. Kamu lagi di kampus nih, punya YouTube. Ya kan? Nah, kenapa tidak buat konten setiap hari? Apa buat kontennya? Tentang kehidupan kamu aja. Tidak usah lama-lama misalnya. Tidak usah sampai apa. Ya agak 10 menit. Kamu berada di rumah. Tentang kehidupan kamu aja. Lama-lama orang akan mengikuti perkembangan kamu. Oh si Arif nih. Jadi buat konten. Nanti di grup. Dia ada di tingkat. Ini target saya bahasa Indonesia itu. Semester 1, semester 2. Pada akhir semester ini dia paling tidak sudah punya 200 subscriber. Itu udah ada yang mencapai 170, baru 3 konten. Itu kan semester. Ya, memang maksud saya kita pacu 600. Ini tengah semester, bukan satu semester, tengah semesternya. Setengah semester nanti pertemuan yang ke-8. Itu target saya. Kenapa saya katakan bisa 200 itu? Anak semester 1 ada 119. Ya. Semester 3 ada 100 lebih. Ya. Kalau mereka saling mensubscribe, bukan tidak mungkin kan Pak ya? Bukan tidak mungkin. Bahkan bisa lebih ya? Bisa lebih. Nah itu tadi. Apalagi kalau kamu senior. Apalagi kalau misalnya kamu buat konten dengan adik-adik tingkat. Ya. ISMI akhir semester kemarin mulai lonjaknya dari 400 ya. Subscribe terakhir ya. Jadi 600. Terakhir 900. Sehari sebelumnya mahasiswa nengok lihat sini. Coba lihat ISMI, dia lihat 935. Besoknya ISMI mengatakan sudah 1000 Pak. Nah, tapi tinggal rajin membuat konten. Kalau tidak lupa orang. Nah, saya ketika dulu saya pecahkan YouTube saya, ada tas, ada Aira 2020, ya ada ruku-ruku. Mandek di Safrial TV itu. Jadi 1014. 1140 itu karena saya tidak dapat uang tadi karena masa tayangnya, masa tontonannya. Tapi setelah saya aktifkan, sekarang udah berapa? Baru 2 bulan saya aktif, itu udah jadi 1310. Cepat naiknya. Jadi hari-hari ya mau dimanapun, saya tidak mikirkan owner kualitas tidak. Apapun di mobil pun saya buat video, saya buat konten. Rapat, saya buat konten. Upload aja. Mau orang nonton tidak gitu. Apalagi kamu di kampus. Ya? Ya Pak.
Lu buat target lah, katakan 1 hari 1 aja. Sasarannya itu. Iya, syukur-syukur nanti kamu tamat jadi guru kalau memang mau jadi guru. Kalau tidak, kalau penghasilannya lebih besar. Udah ada pegangan Pak ya. Saya beri contoh tuh Surya. Surya 2021C Pak. Iya. Dia punya penghasilan dari bisnis dari IG-nya. Itu penghasilannya pernah pecah 7 juta. Luar biasa. Dia reseller. Nah, yang kemarin yang tamat kemarin kan si Aryo. Karena media sosial dia dagang. Ya, jualan baju. Jualan baju. Tahun lalu tuh bulan bahasa dia masang stand di kampus. Ya. 1 hari pertama tuh mau hampir 4 juta. Luar biasa. Pecah omset. Coba kamu. Dia modal 300 loh. Hari itu dia modal 300. Dia ngambil pertama kali di Pasar Kodim. Sekarang dia udah bisa beli 2 bal. Berbal-bal dia. Udah tahu dia kode-kodenya. Karena rupanya pakaian pakai bal itu ada kode-kodenya. Ya. Ada yang dari Jepang, dari mana gitu. Itu bukan pakaian bekas saja. Itu ada kalanya pakaian itu memang pakaian baru tapi disortir di toko karena udah lama masanya tayangnya. Nggak laku-laku, jadi bisa juga dia jumpa pakaian yang ada merek. Nah itu saya beri contoh seperti itu. Jadi saya menggambarkan mengapa saya galakkan media sosial itu di bahasa Indonesia. Saya nggak ingin ketemu mahasiswa yang nganggur, tamat nganggur, ya. Bagi kita itu merasa sedih. Bagi saya ya, saya nggak tahu dosen lain. Bagi saya merasa sedih. Sia-sia dia kuliah 4 tahun. Kalau nggak bisa hidup. Benar Pak. Nah itu yang saya harapkan itu. Jadi saya marah sama kamu itu bukan karena saya sayang sama kamu. Tapi kalau kita marah tidak diperhatikan, kamu lihatlah bagaimana orang tua kamu kerja susahnya. Masih di situ orang tuanya, masih kerja. Masih Pak. Masih. Nah, kamu satu-satunya laki-laki kan? Iya Pak. Itu tadi. Harapan keluarga lah gitu ya. Nah, kamu mengganti bapak. Ya. Kalau kamu malas buat konten di kampus, buat konten di rumah. Kan banyak artis yang YouTuber yang buat konten orang tua tentang orang tuanya, tentang kehidupan dia di rumah. Ada YouTuber yang di China itu orang Padang. Dia kehidupan sehari-hari dia dagang. Iparnya yang jadi kameramennya. Dia pulang Indonesia lah. Banyak orang undang. Iyalah. Nah, coba kamu. Apalagi sekarang. Tinggal hampir di teknik ada punya relasi. Ya kan? UMKM kan nanti level kalian tuh udah ada lagi Batra. Ada lagi yang lain. Tinggal nyebarkan di PMI di mana gitu. Di BEM gitu. Lembaga Sundri gitu. Nanti kalau ada mahasiswa baru yang kalian mau rekrut, tinggal buat grup. Cepat kok itu. Tapi rajin buat konten. Nah itu tadi, jangan sia-sia. Kita boleh dimanapun berada, tapi jangan kita larut. Ya tapi kalau kita jadi gerombolan, kalau kita tidak ada kreativitas. Bertemanlah boleh, tidak ada masalah tidur di kampus. Saya dulu mahasiswa tidur kampus. Belum seberapa kalian. Tapi saya kuliah tetap diingatkan dosen. Selalu kami itu kalau di kampus itu tidak mandi. Sama. Pas kuliah, sampai nggak mandi, dibangunkan oleh dosen. Tapi kan karena kegiatan itu, ya, kegiatan kampus, dekor malam, gitu. Tanyakan tuh angkatan saya tuh Pak Mangatur, Pak M Nur. Gitu. Jadi memang jiwa saya, tapi sekarang ini karena kesehatan saya ya, kesehatan saya tidak menjamin lagi. Gitu. Jadi paham Rip? Nah, tinggal kamu aja lagi. Saya sebagai PA orang tua kamu di kampus, kebetulan kamu datang. Saya manggil kamu tidak. Ya. Nah, tapi kalau merasa keberatan saya katakan pada kamu, kenapa saya buat konten pribadi supaya saya share orang tua kamu tahu bahwa saya menasihati kamu. Ya kan? Nah. Jadi orang tua kamu tahu nonton. Dosen-dosen nonton bahwa saya jumpa yang nasihati Harip. Tinggal lagi di kamu aja.
Tapi kalau sungguh saya pernah, bukan apa, saya pernah membimbing bukan PA saya, si Nada namanya. Mungkin kalau nonton konten saya ini Nada namanya. Sekarang kemarin dia kerja jadi guru di SMA Labor. Pemain teater. Dia dekat tuh ketika drama Turki. Tugas kuliah akhir dia mentas, saya beri nasihat. Nada maksimal saya bilang waktu itu dulu mentas. Memang maksimal luar biasa dia main. Tahu-tahu pacar milad Baskar mau milad nih kita. Iya. Nah, pas salam milad, saya menghadiri salam milad, dia datang ke saya. Dia bilang, Pak, bantu Nada Pak. Ngapa saya katakan, teman-teman dapat seminar proposal semuanya. Serius saya bilang, serius. Betul kamu mau? Betul. Oke, kalau serius mau, tidak ada masalah saya bilang. Dari situlah saya tahu siapa Nada, siapa pribadinya. Sampai sekarang saya ketemu dua orang tuanya. Orang tuanya kita salam sama saya. Kalau waktu itu Bapak, Ibu kena salam Pak sama Pak Salam. Sampai dia tamat saya nggak tahu. Orang tuanya saya nggak tahu. Itu mahasiswa yang jam 4 subuh saya telepon, bayangkan cewek. Begitu saya memperhatikan dia, mensupport dia. Jam 4 subuh malam, belum subuh bahkan. Kamu udah bangun enggak? Udah sholat tahajud enggak? Lalu skripsi kamu bagaimana? Terakhir dia mau ujian sarjana dia nangis. Karena teman-temannya menuduh skripsi dia itu saya buat. Gitulah. Padahal tidak, karena dia aktif tadi. Aktif. Hanya Bapak. Iya, jadi bisa jumpa saya. Kamu latar belakang siap ya? Hari itu harus siap latar belakang. Dia udah siap. Tinggal kita coret-coret. Pakai target gitu. Dan tidak hanya inisiatif dari saya, dia juga kalau saya datang kampus ditanya. Gitu. Ini kalau sungguh tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, saya punya pembimbing sekarang. Yang saya targetkan 3,5 tahun. Si Melva, tahu Melva? Iya tahu Pak. Sampai sekarang nggak muncul tuh Melva. Saya WA pun nggak ada, tahu. Memang udah seminar dia udah. Mudah-mudahan dia dengar saya konten saya. Bukan saya waktu menjelekkan, tapi saya tahu kehidupannya. Kan sama dengan kan dia, artinya saya buat apa? Podcast sama dia juga, wawancara dengan dia. Karena saya tahu orang tuanya. Bagaimana kehidupannya saya tahu. Apa yang ingin saya itu sebetulnya dia belum lama kan nanti dia tapi beberapa kawannya udah mau seminar. Mau seminar hasil. Tadi ada kemarin saya tanda tangani kan. Nah, harusnya enggak tahu sama Pak mengatur juga pembimbing keduanya dia enggak datang. Hilang gitu aja, enggak ada kontak. Dulu rajin. Dulunya dia bantu saya. Karena saya malas mengharap mahasiswa bantu saya. Bukan saya enggak perlu bantuan, perlu saya bantuan. Tapi saya tidak mau kesannya seolah-olah saya memperalat mahasiswa, mau karya mereka itu dia terlambat kuliah, nggak mau saya. Gitu. Karena ada 2 orang bantu saya, ada si F kemarin sudah selesai, hampir DO kan? Iya 2016. Itu kan bantu saya pertama kali. Waktu itu saya tidak ada tidak begitu minim betul pengetahuan saya. Kemudian dia punya wifi di kosannya, jadi yang naikkan di YouTube saya itu dia. Pada konten. Tapi sampai sekarang Pak? Sekarang enggak. Sekali 2 kali saya katakan berkali-kali saya ajak dia nyelesaikan studi. Karena saya tidak jumpa orang tuanya, saya tahu nasib orang tuanya gitu. Ya kan? Kasihan dari ibunya. Ibu saya ada pensiun guru. Abangnya DO di UIR, kakaknya DO di UIN. Cuma pindah ke ke Meranti baru selesai di Akop. Dia cerita bukan saya yang ceritakan. Nah, jadi jangan lagi yang ketiga. Nanti gara-gara bantu Pak Sapria, YouTube-nya Pak Sapria, nggak selesai kuliah. Kan selesai deh Pak ya? Akhirnya selesai, alhamdulillah. Itu pun udah sakratul maut. Dipaksa Pak mengatur lagi. Berkali-kali itu saya paksa tuh sama teman-temannya yang udah tamat. Pas Lebaran kemari, ayo. Walau tidak saya pembimbingnya gitu. Padahal kajiannya itu tahu enggak?
dia itu sebagai penggemarnya Peter Pan. Penggemarnya. Noah, Oh. Peter Pan. Kajinya tentang lagu Peter Pan. Oh. Anda lihat instruksinya. Nah, tiba-tiba aja dia tidak suka menyelesaikan. Dia pernah ikut live langsung tuh. Waktu peluncuran kaset Noah atau kaset Noah kalau salah saya. Dia ikut. Jadi itu saya beri waktu kamu memikirkan, Arif, kira-kira hobi kamu di mana. Misalnya, saya suka di novel misalnya, kamu baca novel. Saya suka nonton dulu film itu. Paham? Memilihnya objek itu. Nanti di mana letak menariknya? Berarti cari objek dulu. Cari objek itu, lalu Anda tonton, ya itu sebagai pra penelitian namanya. Nanti Anda lihat, saya mau lihat inilah. Bisa jadi Anda mau kaji psikologinya, bisa jadi Anda mau mengkaji transformasinya. Kalau misalnya dari ini, nah, kalau Melva itu transformasi itu, tenggelamnya kapal pada duit, karena saya melihat kontennya tugas di teori sastra itu ada kontennya tugasnya yang ketiga atau keempat saudara, tentang tenggelamnya kapal pada duit. Jadi kajiannya itu membandingkan naskah yang ada pada novel dengan yang di film. Mana yang kan kalau kita transformasi itu ada meluas, ya ada dikembangkan, ada disempitkan, menghilangkan, ada yang variasi. Lalu ada yang tetap. Ini yang ditambah teori satu oleh Melva itu. Yang tetap itu artinya tidak divariasikan. Memang itu yang diangkat oleh skenarionya. Itu tempat itu yang diteliti oleh Melva. Dia sudah nonton, tinggal baca novelnya. Mungkin novel sudah dibaca. Tinggal mendata aja. Caranya sudah saya tunjukkan. Yang kerjanya paling, kalau kita mau serius, memang itu seminggu selesai lah. Penelitian itu penelitian teks. Nah, kamu terserah gitu. Tentu kita mencari sesuatu yang kalau istilah media sosial yang viral. Ya. Kalau Anda meneliti novel misalnya, kalau di bidang sastra, saya tidak mengharuskan kamu di sastra. Ya, misalnya di bidang sastra, ada dia, kenapa dipilih? Kita punya alasan, dia dapat penghargaan dan sebagainya. Dia viral misalnya. Gitu. Dia pemenang. Ya. Kayak lagu Lesti yang dikaji oleh Ismi. Kan Lesti itu kan meledak terus. Ada lagu apa Mi? Insan biasa tadi. Ketika dia vakum dari televisi, tiba-tiba dia menunjukkan lagu. Lalu dengan menggunakan media sosial dia, lalu lagu itu meledak. Nah, itu yang dikaji oleh Ismi. Karena Ismi ini kan artis kampus PBSI. Nah itu tadi, paham? Nah, kapan kamu datang lagi? Mungkin seminggu atau 10 hari setelah ini, Pak. 10 hari setelah ini. Ya, paling maksimal 10 itu kalau timbul. Kalau tenggelam? Insya Allah nggak tenggelam, Pak. Soalnya udah memang meniatkan cepatlah tamat, kata orang tua juga. Kayak orang tua juga berharap sama. Ya. Kalau orang tua, kalau ada kemajuan, orang tua kita ikuti perkembangannya. Orang tua ngikuti. Dia juga katakanlah, dia mau berkeringat, mau bertanggung-tanggung kemana. Ya, benar, Pak. Dia merasa tidak keberatan. Tapi kalau kuliah kamu tidak tahu hasilnya, tahu-tahu minta uang. Saya selalu menanamkan mahasiswa itu, coba tanamkan rasa malu. Kamu berapa orang adik kamu? 2. 2 kan? Udah kuliah semua? Yang satu adik yang cewek kerja. Udah kuliah? Enggak. Nah, bayangkan. Bantu di rumah, yang satu masih SD. Nah, bayangkan dia berani korban dia gara-gara kamu kuliah. Benar, Pak. Cuma ada tega-teganya kamu. Yang SD ini belum tahu sampai dia ke perguruan tinggi. Bukan berarti dia tidak mau, tapi karena dia melihat kondisi orang tua. Itu yang saya dorong kamu itu. Coba minimal kamu bisa lepas dari beban orang tua saja. Jadi orang tua Anda fokus masalah biaya itu untuk adik. Minimal gitu. Harus fokus seperti itu.
Nah, sekarang kita punya S2 di kampus. Nanti tak lagi bisa jadi S3 di kampus. Coba Anda bayangkan, orang tiba-tiba ada S2. Apa ada ambisi kita S2? Di kampus, kuliah cuma Jumat Sabtu, Senin Selasa Rabu Kamis bisa cari duit. Harus di sekarang tuh direncanakan. Karena itu saya katakan yang PA-nya tinggi, coba cepat. Sekaligus kembangkan penghasilan Anda. Kalau enggak mau jadi YouTuber, jadi vlogger, jadi apa, kayak jadi TikToker, celah gitu. Itu yang mudah lapangan kerja yang tidak mengikat. Yang peluangnya besar. Ya peluangnya besar, tidak mengikat. Saya aja buat konten bangun malam, dan lihat TikTok saya bangun malam, tiba-tiba saya buat video wajah saya aja. Hari-hari, kan banyak konten-konten saya. Saya duduk, cucu saya lah saya jadikan. Saya nggak penting orang menonton atau tidak, tapi ketika kita rutin orang ikuti. Alhamdulillah, ya pengikut saya udah cukup banyak, ya di snack, di TikTok gitu. 3 tuh yang saya isi terus tuh, TikTok, snack sama YouTube. YouTube tuh ada 2 lagi. Ini belajar dari Ismi juga. Dapat kata Ismi. Buat juga Pak yang short. Dulu saya nggak suka short. Itu. Yang video-video yang di bawah 1 menit, pendek. Nyatanya itu mendukung, mendorong apa? Subscribe. Yang tidak kita sangka kan? Iya, Pak. Anda sangka nggak misalnya saya melihat awal bros tuh di Sudirman. Saya foto, tidak sampai 1 menit. Lalu saya masukkan di video saya, di YouTube saya. Yang nonton berapa orang? 1.200 orang nonton. Wih, banyak lagi. Anda bayangkan? Foto doang loh ya? Foto doang. BRI, yang Sudirman ini berapa yang saya foto? Pustaka Wilayah, Karudin Sution. Kita kan biasa melihat, tapi orang di luar kita kan tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Saya ngantar ibu berobat, di Harapan Raya ada masjid. Masjid pinggir jalan bersih, saya lihat putih. Saya foto. Dari mobil saya foto, bukan berhenti foto. Nah, nonton ke 1.000. Kemarin anak saya ngajak Car Free Day, itu pertama kali. Udah capek saya sesak nafas, jalan di sana, udah ikuti aja. Anak cucu menantu pergi. Saya lihat parkiran, saya foto. Saya lihat di kota terbakar, saya foto. Lumayan juga Pak ya. Nah itu lumayan juga. Ya saya bukan mengatakan bahwa saya itu udah menghasilkan, tidak. Tapi caranya begitu. Jangan lepas dari itu. Apalagi kamu punya HP yang bagus. Gitu. Ayo cepat, semangat lagi Rip. Sekali lagi saya tidak ada yang mengingatkan kamu. Mungkin orang tua kamu cuma barangkali jarang kamu pulang. Nah, coba. Pertama, upayakan 3,5 tahun terutama. Ya nanti kalau drama Turki nanti kan semester ini nggak ada. Semester besok kan ada, tinggal numpang. Ya kan? Berarti kan semester 6 itu kan? Nah, semester 6 kamu. Berarti ada kemungkinan kan 3,5 tahun. Ada. Nah, tinggal lagi nih kamu cari-cari. Tapi kamu harus ajukan 2-3 judul lah. Nanti pertimbangan. Nanti ini kenapa ini dipilih? Ya, paham? Ada juga 2-3 judul. Nanti yang mana yang kamu kuat? Saya akan tanyakan nanti. Nah, ini beberapa orang tadi Sidiah juga belum, Sasi juga belum, judulnya udah. Itu mau saya dorong. Mudah-mudahan 3 orang atau 4 orang itu udah seminar proposal dalam 2 minggu, dalam bulan ini gitu. Amin, mudah-mudahan. Karena itu untuk memacu yang lain. Ya benar Pak. Supaya yang lain ini tidak terlena dia. Yang namanya kuliah, Anda hadir, ngejak mau tidur di dalam kelas, cek hadir, tugas tidak ini, tidak tinggal, udah lulus itu. Minimal C, itu minimal sekali gitu. Tidak mungkin kita tidak hadir. Kehadiran, tapi kalau kehadiran tidak ada, gimana komponennya? Begitu. Siapa yang tidak lulus ketika di drama Turki? Tahu enggak kamu? Yang enggak lulus?
Setahu saya sendiri sih. Itu tahu kamu. Kan kamu tahu saya kamu sendiri. Ya kata saya kasih tahu, Anda mungkin bisa marah. Saya udah tahu. PA-nya saya, tapi tidak tegas. Tapi nggak mungkin. Ya, betul. Kalau saya luluskan, saya menjatuh dirikan. Saya bisa nggak kamu menyelamatkan saya? Ketika itu jadi studi kampus, bisa nggak menyelamatkan saya? Nama saya. Susah lah Pak. Ah itu tadi, kamu lulus. Tapi selagi itu bisa kita ini, karena itu data loh. Data bukan data di absen. Di absen bisa dimanipulasi. Gitu. Saya kuliah di rumah nih, contoh nih, saya kuliah di rumah nih. Kan kata orang enaknya kuliah di rumah, tapi kan saya video kan. Kualitasnya beda nggak? Sama nggak? Barangkali lebih repot saya di rumah. Saya ngurus parkir anak-anak. Saya pagi-pagi saya bersihkan ruangan saya. Saya videokan buktinya, itu saya laporkan. Tak perlu saya laporkan, orang tinggal ikut YouTube saya aja. Apa yang saya omongi gitu, apa yang saya bicarakan. Gitu. Kerit? Untuk Anda mudah-mudahan di jalan yang benar. Ya. Menuju jalan yang benar. Menuju gitu. Tinggal aja nanti Anda mau WA pun Ismi di rumah, tapi kita jarang konsultasi. Masih formal juga tanyakan, Pak, mau bimbingan. Jadi saya ikuti perkembangannya apa gitu. Paham? Nah itu aja. Oke. Semoga kamu cepat selesai. Jadi kalau teman kamu udah selesai, katakan nanti 4 tahun teknik, ada yang selesai 4 tahun, kamu tertinggal paling 6 bulan. Ya kan? Ya. 6 bulan itu wajar lah. Tapi nanti kalau kamu ada plusnya, Anda misalnya mengembangkan media sosial, Anda juga punya penghasilan, teman Anda mikir-mikir. Dulu jurusannya mesin atau apa? Otomotif? Ya, informatika Pak. Informatika. Nah, kalau dia informatika misalnya dia tidak bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan sosial media Pak ya? Ya sosial media. Sementara kamu udah lari dari itu, tapi kamu bisa memanfaatkan sosial media kamu dan menghasilkan. Kenapa tidak? Tak perlu jauh-jauh saya katakan. Kamu mau di rumah buat konten di rumah. Mau nanti jalan ke kampus di jalan apa? Kamu buat konten. Mau di Batra kamu tidur buat konten. Penting hari-hari itu bangun tidur itu satu hari ini apa konten. Untuk kebiasaan pertama kali katakanlah satu per hari. Besok tingkatkan jadi 2. Oh 2 dah maksimal ya udah. Nanti menguploadnya di kampus lihat yang wifi-nya kencang. Ada wifi kencang di kampus juga. Di J yang ada. Di mana? Di ruangan J. Itu ruangan yang di perpustakaan dekat rektorat kan kencang. Oh iya. Lama-lama lu apa bilang itu sudah ngupload lari ke sana sebentar. Ya. Sebatang 2 batang rokok kamu rokok. Sebatang 2 batang rokok saya dulu. Ketika nguploadnya duduk di perpustakaan itu. Udah. Enggak payah lagi paketnya kamu habis. Ya kalau jangan larang kan dari UKT kalian dibayar itu. Iya. Kenapa harus dilarang? Harusnya tidak begitu. Itu kelebihannya perguruan tinggi di Malaysia, di luar negeri itu. Salah satu bentuk pelayanannya. Kita kencang. Ini tidak. Saya baru masukkan wifi di sini saja. Apa enggak ini? Enggak bisa gitu. Di kamar anak saya aja enggak masuk. Katanya 15 meter. Baik, itu aja ya. Saya tunggu perkembangan kamu. Sekali lagi saya katakan bahwa kamu sadar. Pulang itu kamu lihat orang tua kamu, lihat ibu kamu. Karena kamulah diharapkan anak pertama yang harus sukses. Ya, sebagai tiang untuk adik-adik kamu 2 orang itu. Nah, boleh kamu misalnya ke bengkel paman kamu masih buka ke bengkel paman belajar? Masih Pak, cuma udah jarang kali ke sana. Iya, misalnya mau ke sana tinggal buat konten. Atau konten membuat mereparasi kipas angin, kulkas, bagaimana? Kan ada orang buat seperti itu. Ada. Kenapa tidak? Tidak harus konten yang buat ramai. Kiat-kiat membersihkan AC misalnya. Simple gitu, secara mandiri. Supaya enggak keluar duit. Dari lingkungan sekitar lah Pak ya? Iya. Enggak payah buat itu.
Dia tidak perlu repot-repot gitu. Tidak perlu nyusul orang saja, orang tidak. Ada berapa tuh belajar apa di bengkel paman tuh? Ada berapa jenis alat? Ada kipas angin, ada AC, ada Mesin kulkas, cuci. ada mesin cuci. Banyak Pak. Banyak kan? Macam-macam ya. Satu bidang, satu konten aja udah berapa konten? Ya, gitu. Udah berapa? Apalagi misalnya kita mau dikanibalkan, ini dikanibalkan dari sini, ini dikanibalkan dari sini, ini cocok di sini gitu. Nah, orang yang tahu gitu. Paham deh? Oke, makasih ya. Dan sekali lagi saya katakan, ini sebenarnya kita buat konten, saya dadakan tidak sengaja, bukan sengaja, saya sudah rencanakan kita buat konten nih. Supaya kamu tahu, orang tahu apa yang kita bicarakan. Nanti malam lihat di Sabda TV. Oke? Oke, Pak. Oke, Mi, udah.